warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardanizen dengan NIM 19070160007. Jadi di sini saya akan mencontohkan dan mempraktikkan salah satu kasus dari one way ANOVA atau sering kita sebut ANOVA satu arah. Dan saya akan mencontohkan satu contoh kasus dengan software R dan SPSS. Jadi langsung aja kita bahas soalnya dan kasusnya. Kekuatan tarik semen Portland sedang dipelajari. 4 teknik pencampuran yang berbeda dapat digunakan secara ekonomis. Berikut data yang telah dikumpulkan. Di sini jelas datanya ada teknik pencampuran 1-4 dan ada data kekuatan tariknya. Di sini udah jelas bahwa data one way ANOVA atau ANOVA satu arah. Pertanyaannya, ujilah apakah terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tarik semen Portland pada keempat teknik pencampuran. Dan jika ya, teknik pencampuran mana saja yang rata-rata kekuatan tariknya berbeda dan teknik pencampuran mana saja yang rata-rata kekuatan tariknya sama. Jadi langsung aja kita ke aplikasi R-nya. Oke. Kita mulai dengan sintaks getWD. GetWD ini apa sih? Jadi getWD ini untuk mengetahui data kita itu biasanya tersimpan di mana. Jadi kita langsung coba saja kita run. Nah, ternyata data saya itu tersimpan di folder Prax semester 3 dan di folder MathStat. Karena udah benar, saya tidak set WD lagi. Jadi set WD itu bertujuan untuk kalau misalnya tidak sesuai dengan data yang kita simpan biasanya. Jadi kita set WD baru masukkan folder yang biasa kita simpan. Jadi di sini langsung saja kita ke panggil datanya. Data ANOVA get table. Nama filenya data kekuatan.txt. Jadi datanya harus bentuk dalam txt. Dan kita coba run. Dan kita panggil data ANOVA-nya. Nah, ini sudah muncul bahwa ini ada kekuatannya dan teknik 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk uji one way ANOVA ini, teknik itu kan sebagai labels ya. Tapi kita nggak boleh membuat labels itu dalam bentuk angka seperti ini. Takutnya dia terikut dalam perhitungan dan itu bahaya sekali karena bisa tidak akurat hasil perhitungannya. Jadi kita ubah dulu menjadi labelsnya A, B, C, D. Tapi sebelumnya kita panggil dulu library card. Jadi ini suatu package untuk one way ANOVA ke bawahnya. Kita panggil dulu supaya nggak lupa ya. Dan di sini kita labels data ANOVA-nya yang di variabel teknik menjadi labels A, B, C, D dari levelsnya 1-4. Kita kan kita panggil datanya. Nah, datanya udah berubah menjadi A, B, C, D. Maka di sini udah kita bisa lanjut ke ujinya. Tapi sebelum ke uji one way ANOVA, kita perlu adanya asumsi, yaitu asumsi normalitas dan homogenitas variansi. Jadi langsung aja kita ke uji normalitasnya. Di sini by data ANOVA kekuatan dan data ANOVA teknik fun Sapiro.test kita run dan dia akan muncul data kelima teknik tersebut beserta dengan p-value. Nah, muncul kan data teknik A, B, C, D dan dilihat bahwa semua p-value-nya lebih dari 0,05 yang berarti bahwa keempat data teknik tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Asumsi pertama udah terpenuhi, langsung asumsi kedua yaitu uji homogenitas variansi. Langsung saja, di sini saya menggunakan uji Leven sebagai untuk uji homogenitas variansi. Langsung saja kita run.
uji variansi, Levin test, kekuatan, variabel teknik, data-data ANOVA. Langsung kita panggil. Nah, di sini p-value-nya sebesar 0,8878 dan berarti juga lebih dari 0,05. Berarti kesimpulannya, data keempat titik tersebut adalah homogen, yang berarti juga asumsi kedua terpenuhi. Karena dua asumsi telah terpenuhi, maka kita langsung bisa ke one way ANOVA-nya, uji ANOVA satu arahnya. Langsung kita panggil one way ANOVA-nya, kita definisikan dulu. Namanya sebagai ANOVA 1, tapi ini bebas, tapi saya kasih ANOVA 1. Terus variabel kekuatannya, ini variabel yang datanya, dan variabel teknik yang variabel label tadi. Data sama dengan data ANOVA, yang data tadi kita panggil di atas. Kita run. Ya, dan kita panggil summary ANOVA 1, maka akan terlihat. Nah, di sini jelas bahwa p-value-nya sebesar 0,000489, yang berarti bahwa dia kurang dari 0,05 nih. Berarti tolak H0 kan, dan terdapat perbedaan rata-rata dari keempat teknik. Nah, selanjutnya, karena terdapat perbedaan rata-rata, kita harus melakukan uji lanjut untuk mengetahui pasangan mana saja sih yang berbeda dan pasangan mana saja yang sama gitu. Nah, di uji lanjut ini ada dua, uji Tukey dan uji Duncan. Tapi di hari ini saya praktikkan adalah uji Tukey, dan nanti di SPSS adalah uji Tukey dan uji Duncan. Langsung aja kita namain dulu jadi uji ganda sama dengan Tukey HSD panggil ANOVA 1, karena tadi kita mendefinisikan ANOVA-nya sebagai ANOVA 1, dan kita panggil uji gandanya. Kita panggil. Nah, di sini muncul. Kita lihat di bagian PADJ, di situ yang kurang dari 0,05 berarti dia berbeda. Kita lihat bahwa pasangan B sama A, yang berarti teknik 2 dan teknik 1, itu lebih dari 0,05, berarti mereka pasangan tidak berbeda. Dan di sini 0,01 kurang dari 0,05 berarti pasangan DA itu berbeda, dan pasangan DB berbeda, pasangan DC berbeda. Sisanya yang lebih dari 0,05 itu pasangan yang tidak berbeda atau sama. Jadi saya akan melihatnya itu dari PADJ ini. Jika dia lebih dari 0,05 dia sama, kurang dari 0,05 pasangan yang mempunyai rata-rata yang beda. Oke, kita langsung masuk ke software SPSS. Yang pertama kita buka dulu variabel view-nya, lalu kita membuat variabelnya. Tadi kan ada dua variabel, kekuatan dan teknik. Nah, di kekuatan kita tidak perlu mengcoding karena dia kekuatan itu variabel dalam bentuk values isinya, dan teknik itu dalam bentuk labels. Jadi kita harus mengcoding variabel dari teknik. Seperti yang di R tadi, bahwa value-nya 1 menjadi A, 2 menjadi B, 3 menjadi C, dan 4 menjadi D. Lalu klik OK, dan kita langsung ke data view-nya. Data view, langsung kita masukkan angkanya tadi, datanya yang values-nya, angka-angkanya. Lalu di tekniknya kita coding sesuai dengan datanya tadi, bahwa teknik 1 kekuatannya 3129 dan seterusnya sampai coding ke 4. Dan kita bisa merubah juga codingan 1, 2, 3, 4 ini menjadi labels tampilannya jika diklik di sini di value labels, dan dia akan berubah. Nah, seperti ini.
Tapi saya lebih senang dengan angka 1-4 ya. Jadi saya ubah 1-4. Dan langsung kita ke asumsinya dulu. Yang pertama, asumsi kenormalannya. Klik analyze. Terus itu deskripsi statistics. Dan klik explore. Masukkan dependent list itu ke kekuatan. Terus itu masukkan faktor list itu teknik. Lalu klik plots. Pastikan bahwa normality plot with test ini tercentang dan continue, lalu oke, akan keluar outputnya. Kita tunggu, dia akan keluar bahwa nilai p-value-nya. Kita lihat ke bawah. Nah, di sini. Di sini adalah nilai p-value yang ada tulisan sig, kolom sig. Nah, kita lihat kekuatan A sampai D memiliki p-value yang lebih dari 0,05, bahwa keempat teknik berasal dari populasi berdistribusi normal. Dan selanjutnya asumsi yang kedua yaitu asumsi ANAVA. Asumsi ANAVA itu yang kedua adalah uji homogenitas variansi. Tapi kita langsung ke one way ANOVA-nya, karena ketika kita menguji one way ANOVA, otomatis juga akan muncul tabel homogeneity variance-nya, yaitu kita klik analyze, lalu compare means, dan one way ANOVA, masukkan dependent list kekuatan dan faktor teknik, terus post hoc. Lalu kita centang 2K dan Duncan karena ini untuk sebagai uji lanjutnya. Continue. Option. Pastikan homogeneity of variance test ini tercentang karena ini adalah uji homogenitas variansinya. Lalu klik OK dan akan muncul outputnya. Kita scroll ke bawah dan ini homogeneity of variance-nya. Kita lihat p-value-nya bahwa 0,888 lebih dari 0,05, bahwa data keempat teknik juga adalah homogen. Berarti dua asumsi telah terpenuhi dan langsung kita ke one way ANOVA-nya. Di sini ada tabelnya bahwa nilai p-value-nya 0,000 sekian, yang berarti terdapat perbedaan rata-rata di keempat teknik tersebut. Maka kita langsung lanjut ke uji lanjutnya, yaitu uji 2K dan uji Duncan. Yang pertama uji 2K menggunakan post hoc test. Di sini kita lihat bahwa mean difference-nya yang ada bertanda bintang itu adalah pasangan yang berbeda. Berarti di sini A dengan D adalah pasangan yang berbeda, B dengan D pasangan berbeda, C dengan D, D dengan A, dan D dengan C memiliki pasangan yang berbeda. Yang tidak ada bintang berarti pasangannya tidak berbeda atau sama. Yang berbintang adalah yang berbeda. Nah, di situ itu adalah uji 2K. Dan selanjutnya adalah uji Duncan di homogeneous subsets tabelnya. Dan di sini juga dimunculkan 2K. Jadi di homogeneous subset ini kita melihat berdasarkan posisi subsetnya per teknik. Jadi di sini kita lihat bahwa 2K di 2K ini teknik D-nya memiliki posisi subset dengan C, A, B yang berbeda. Otomatis pasangan D, DC, DA, DB adalah pasangan yang berbeda. Tetapi C dengan A, C dengan B, CAB ini memiliki posisi yang sama. Berarti pasangan CACB, ACAB dan lain-lainnya ini, yang DAB ini, maksud saya CAB ini memiliki pasangan yang sama. Begitu juga dengan Duncan, tapi Duncan memiliki kesimpulan yang berbeda bahwa dia pasangan B dengan A, B dengan C juga berbeda. Berarti di Duncan D dengan C berbeda, D dengan A berbeda, D dengan B berbeda, dan B dengan C berbeda, B dan A berbeda karena subsetnya posisinya berbeda. Jadi seperti itu ya
Di homogeneous subset ini kita melihat posisi yang mana yang berbeda. Kalau misalnya dia posisinya berbeda, berarti pasangan tersebut memiliki rata-rata yang berbeda. Tetapi kalau dia dalam satu subset, berarti dia memiliki pasangan dengan rata-rata yang sama atau tidak berbeda. Jadi segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena saya juga di sini masih belajar, kita sama-sama belajar. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.